نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar radio Medan Mengaji serta para pemirsa media sunnah yang turut serta menyiarkan kajian ini. Alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah. Salawat dan salam tak lupa kita ucapkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, kita lanjutkan pembahasan kitab Minhajul Muslim di bab yang membahas tentang sunnah-sunnah di dalam salat. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, pada pertemuan sebelumnya sudah kita sebutkan bahwasanya sunnah dalam salat itu ada yang berupa bacaan dan ada yang berupa gerakan. Pembahasan tentang sunnah-sunnah dalam salat berupa bacaan sudah berlalu dan berikutnya kita akan lanjutkan pembahasan tentang sunnah-sunnah dalam salat berupa gerakan. Pada pertemuan yang lalu juga sudah kita sebutkan di antara sunnah yang dilakukan di dalam salat, bahkan ini sebelum salat, yaitu menjadikan adanya pembatas ya di depan salat, ketika salat. Kemudian yang kedua adalah mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram, ketika ruku, ketika bangkit dari ruku, dan ketika bangkit dari rakaat kedua menuju rakaat ketiga, demikian. Dan juga dianjurkan, namun dalam bentuk jarang-jarang, sesekali dilakukan, itu setiap kali hendak merunduk, demikian pula setiap kali hendak bangkit dari posisi merunduk tadi, dianjurkan untuk mengangkat kedua tangan. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, hendaknya ketika kita memahami perkara-perkara yang sunat-sunat ini, kita tidak mengabaikannya. Kita tidak dengan mudah mengabaikan dan membiarkannya. Namun kita malah bersemangat untuk melakukannya. Karena ini yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kita disyariatkan untuk mengikuti dan meneladani Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik itu dalam perkataan beliau maupun di dalam gerakan atau perbuatan-perbuatan beliau. Kecuali apa yang menjadi kekhususan bagi beliau, maka tidak boleh bagi kita untuk mengikuti beliau. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, berikutnya adalah meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di atas dada, seperti ini, demikian. Jadi ketika Allahu Akbar, ini meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di atas dada, demikian. Nah, ini berdasarkan hadis Sahal ibnu Sa'ad radhiyallahu anhu, qala, yang mengatakan kana nasu yu'maruna an yada'a rajulu yada al-yumna ala dira'ihi al-yusra fi sholati. Hadis ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Malik dalam Muwatta'nya. Kata Sahal ibnu Sa'ad radhiyallahu anhu, dahulu orang-orang, yaitu para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mereka diperintahkan untuk meletakkan ya
Seseorang yang sholat itu meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya. Ya, dhira' itu ini, ya, tangan kirinya dalam sholat, demikian. Kemudian ada hadis dari Wa'il ibn Hujr. Ada hadis dari Wa'il ibn Hujr alaihi wasallam, wa wada'a yadahu al-yumna 'ala yadihi al-yusra 'ala sadrihi. Hadis ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala dalam Irwaul Ghalil. Kata Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku pernah salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi beliau meletakkan tangan kanan beliau di atas tangan kiri beliau di atas dada beliau, demikian. Ya, jadi beliau itu dikabarkan oleh Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di atas dada, demikian. Kiri di atas dada, demikian. Baik, sunnah berikutnya para hamba rahimani wa rahmakumullah adalah melihat tempat sujud. Melihat tempat sujud berdasarkan hadis dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan lamma dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Ka'bata ma khalafa basaruhu mawdi'a sujudihi hatta kharaja minha. Kata Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke Ka'bah, tidaklah pandangan beliau itu beralih dari tempat sujud beliau sampai beliau itu keluar darinya. Hadis ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Hakim dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Oleh karenanya seorang yang sholat maka mestinya dia melihat ya ke tempat sujudnya, dan ini adalah hal yang membantu dia untuk khusyuk dalam sholat. Coba bayangkan apabila dia mengarahkan pandangannya ke depan, sementara barangkali di depan itu banyak orang berlalu lalang, ya, maka tentunya ini akan membuat dia terganggu dalam konsentrasi atau kekhusyukan dalam sholatnya, demikian, ya. Apalagi apabila dia menoleh ke kanan dan ke kiri, demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, sunnah di dalam sholat ini yaitu melihat tempat sujud. Nah, ini dikecualikan ketika dalam kondisi tasyahud, karena dianjurkan untuk ya melihat ke arah telunjuk kita ketika kita melakukan tasyahud. Wallahu taala. Hadisnya insyaallah taala akan datang tentang Allah rahimani wa rahimakumullah. Sunnah berikutnya yang di dalam salat adalah meluruskan punggung ketika ruku, ya, dan tidak mengangkat kepala atau lebih merundukkan kepala ketika ruku, demikian. Menggenggam, ya, tangan ini menggenggam pada lutut sembari merenggang-renggangkan jari jemari, ya. Dalam kondisi juga menjauhkan ya siku kita dari rusuk kanan dan kiri, demikian. Nah, ini adalah posisi ruku. Posisi ruku adalah ya lurus punggung ketika ruku, ya, punggung itu lurus, kemudian kepala itu tidak terlalu naik dan tidak terlalu ya turun, yaitu tidak terlalu menengadah dan juga tidak terlalu merunduk, demikian. Kemudian telapak tangan ya ini diletakkan pada lutut sembari mencengkram, menggenggam, demikian, ya. Disertai dengan menjarangkan atau membuka jari jemari ketika ya meletakkan jari ya tangan atau jari itu di lutut, ya, sembari mencengkram, ya, dan itu terbuka, ya, jari jemari itu terbuka, demikian. Nah, kemudian dalam kondisi juga menjauhkan ya siku kita ini ya itu dari rusuk kita, demikian. Jadi tidak terlalu rapat juga tidak terlalu rapat, demikian pula ya tidak juga terlalu ya mendekat kepada perut, demikian. Nah, seperti itu. Jadi dijauhkan. Nah, ini akan membantu sesungguhnya posisi lurusnya punggung kita ketika kita ruku. Berdasarkan beberapa hadis berikut ini, berdasarkan hadis Abu Humaid radhiyallahu anhu tentang tata cara salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau menceritakan radhiyallahu anhu, wa idza raka'a amkana yadayhi min
rukbatayhi thumma hasara dhahrahu hatta ya'tadila wa la yabqa mahdudaban. Hadis ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Abu Daud. Kata Abu Humaid radhiyallahu anhu tentang tata cara salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila beliau sallallahu alaihi wasallam itu ruku, beliau menekankan kedua tangan beliau itu pada lutut beliau. Kemudian beliau meluruskan punggung beliau sampai betul-betul lurus, ya, dan tidak tersisa, ya, dalam kondisi yang melengkung atau dia mencembung, ya, tidak melengkung, ya, juga tidak mencembung, demikian, yaitu lurus, dan punggung beliau lurus, demikian. Dan ada pengkabaran dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza raka'a lam yuskhis ra'sahu wa lam yusawwibahu walakin baina dzalika. Hadis ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dan Abu Daud. Kata Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau ruku, beliau tidaklah, ya, merundukkan kepala beliau, juga tidaklah menengadahkan kepala beliau, demikian, akan tetapi di antara itu jadi lurus kepala beliau, demikian, ya. Dan dalam hadis Abu Humaid disebutkan radhiyallahu anhu, summa raka'a sallallahu alaihi wasallam fa wada'a yadayhi ala rukbatayhi ka'annahu qabidun 'alaihima wa watara yadayhi fatajafa an jambayhi. Abu Humaid radhiyallahu anhu mengkabarkan, ya, kemudian beliau ruku, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam ruku, lalu beliau meletakkan kedua tangan beliau pada lutut beliau, ya, seolah-olah beliau mencengkramnya, ya, menggenggamnya, demikian, mencengkram atau menggenggamnya, dan beliau menjadikan satu-satu tangan beliau, maksudnya adalah merenggangkan, ya, dari jari tangan beliau, ya. Jadi ketika mencengkram ke lutut itu, meletakkan ke lutut sembari mencengkram dan merenggangkan, demikian, jari jemari. Lalu beliau itu, ya, menjauhkan, ya, dari dua rusuk beliau, yaitu siku itu dijauhkan dari dua rusuk, demikian. Dan ini dipertegas oleh Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza raka'a farraja asabi'ahu. Hadis ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Hadisnya Abu Humaid tadi diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Tirmidzi, dan itu adalah hadis yang sahih. Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau itu ruku, maka beliau farraja asabi'ahu, beliau itu meregangkan jari jemari beliau. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini posisi di mana sangat tepat dalam kondisi ruku, ya, begitu kuat, karena kita dapatkan terkadang kalau kita hanya meletakkan tangan kita ketika ruku hanya pada paha, ini keliru kalau diletakkan pada paha, atau di bawah lutut, nah ini keliru. Nah, apabila kita hanya meletakkan tangan kita pada lutut saja, dengan seperti ini lututnya, kita letakkan begini, ini potensi untuk dia tergelincir tangan kita, dan itu sering didapatkan, demikian. Namun apabila kita mencengkramnya, ya, mencengkramnya sembari membuka jari jemari kita, dan kita menjauhkan, ya, siku kita dari rusuk kita, maka insyaallah taala ini akan semakin kuat dan punggung akan semakin lurus. Ini posisi insyaallah taala, ya, membantu kesehatan punggung kita. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, sunnah berikutnya adalah, dan ini diperdebatkan oleh para ulama, namun ini pendapat yang dikuat oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala, yaitu turun ketika sujud itu pada tangan terlebih dahulu sebelum lutut, ya. Turunnya ketika hendak sujud dari berdiri, maka itu lebih dahulu meletakkan kedua tangan sebelum lutut, demikian, ya. Nah, ini berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sajada ahadukum fala yabruk kama yabruku al-ba'iru wal yada' yadayhi qabla rukbatayhi." Hadis ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud dan Nasai serta Imam Ahmad dengan sanad yang hasan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kalian sujud,
maka janganlah dia menderum. Menderum itu turun maksudnya. Sebagaimana menderum atau turunnya unta itu. Dan hendaklah dia meletakkan kedua tangannya sebelum lututnya. Demikian. Kedua tangannya sebelum lututnya. Demikian. Walaupun ada pendapat yang lain ya mengatakan sebaliknya, itu lutut terlebih dahulu baru tangan. Karena hadis yang dikuatkan oleh pendapat ini adalah lutut terlebih dahulu baru kedua tangan. Wallahu ta'ala alam. Yang jelas dalam hal ini ada perbedaan pendapat dan hendaknya kita berlapang dada. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya adalah sunnah ketika dalam kondisi sujud. Bagaimana? Yaitu meletakkan atau menekan ya, meletakkan sembari menekan kening dengan hidung serta kedua telapak tangan itu ke tanah ya, atau ke tempat sujud, disertai ya menjauhkan tangan ini ya dari dua rusuk. Dan ini sebenarnya adalah posisi mirip dengan rukuk ya, yaitu menjauhkan ya siku itu dari rusuk, dua rusuk demikian. Sembari meletakkan ya dua telapak tangan itu sejajar dengan ya bahu dan telinga ya, seperti ini ya. Jadi meletakkannya sejajar bahu dengan telinga demikian, seperti itu. Ketika sujud, ini dalam kita menceritakan kondisi sujud ya. Kemudian mengangkat dua siku. Ya, dua siku itu diangkat, bukan diletakkan atau direbahkan. Karena posisi ini posisi seperti posisi hewan anjing ketika dia tidur demikian ya. Kemudian menegakkan kedua kaki ya. Kemudian menggabungkan kaki-kaki tersebut, ujung-ujung kaki ya, satu kaki dengan kaki yang lain disatukan ya, begitu. Dan menghadap ke arah kiblat. Ya, menghadapkan ya jari jemari tangan dan kaki itu ke arah kiblat sambil sembari ditekan. Ya. Baik. Nah, mana dalilnya? Berikut ini hadis dari Abu Humaid radhiyallahu anhu yang mengatakan tentang tata cara salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa idza sajada wada'a yadayhi ghaira muftarishin wala qabidihima wala qabiduhuma wastaqbala bi atrafi asabi'i rijlaihi al-qiblata. Hadis ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Abu Daud. Abu Humaid radhiyallahu anhu mengatakan, apabila Nabi Shallallahu alaihi wasallam sujud, beliau meletakkan kedua tangan beliau ya tanpa direbahkan, tangan tanpa direbahkan dan tanpa juga digenggam. Jadi ketika ya sujud, kita meletakkan tangan kita itu jangan direbahkan ya, itu sejajar ya. Demikian, tidak disejajar tapi ditegakkan, tidak boleh direbahkan demikian ya. Kemudian tidak juga digenggam tangan ini demikian ya. Lalu menghadapkan jari jemari kaki itu ke arah kiblat, jadi ditekan seperti itu ya. Baik, hadis berikutnya adalah hadis Abdullah bin Buhainah. Radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza shalla farraja baina yadaihi hatta yabdua bayadu ibtaihi. Hadis ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim dan yang lainnya. Kata Abdullah bin Buhainah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu apabila beliau salat, maka beliau itu farraja baina yadaihi, beliau itu merenggangkan atau menjauhkan ya kedua tangan beliau, itu menjauhkan ya, maksudnya menjauhkan itu dari rusuk demikian sampai nampak putihnya ketiak beliau. Nah, seperti itu ya. Tapi maksudnya jangan sampai ketika salat berjamaah, nah ini membuat orang lain terganggu ya. Yang jelas jangan sampai direbahkan demikian ya. Kemudian ada hadis Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Idza sajadta fadha kaffaika warfa mirfaqaika." Hadis ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, apabila engkau sujud maka letakkanlah kedua telapak tanganmu dan angkatlah kedua sikumu. Jadi tidak direbahkan demikian. Dalam hadis Abu Humaid radhiyallahu anhu
Beliau mengatakan kana idza sajada sallallahu alaihi wasallam amkana anfahu wa jibhatahu minal ardi wa nahayadaihi an jambaihi wa wada'a kafaihi hadwa mankibaihi. Hadis ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah dan Tirmidzi. Kata Abu Humaid radhiyallahu anhu, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau sujud, beliau menekan hidung beliau dan kening beliau ke tempat sujud, ya, bumi atau tempat sujud. Dan beliau menjauhkan kedua tangan beliau dari rusuk beliau dan meletakkan kedua telapak tangan beliau itu setentang atau sejajar dengan bahu beliau, demikian, ya. Kemudian ada hadis dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, fawajadtuhu sajidan rasan aqibaihi mustaqbilan bi atrafi asabi'ihi al-qiblata. Hadis ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah dan Baihaqi, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, ya, ketika beliau kehilangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, di satu malam, ya, dari tempat tidur beliau mencari-cari ketika itu gelap. Ternyata kata beliau, aku dapatkan beliau dalam kondisi sujud rasan aqibaihi, yaitu menempelkan atau menggabungkan antara dua tumit beliau, menghadapkan, ya, dengan ujung-ujung jari kaki beliau itu, ya, ke arah kiblat, demikian, ya. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah dan Baihaqi. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ada pendapat sebagian ulama bahwasanya wanita itu salatnya dalam kondisi sujud itu berbeda dengan laki-laki, ya, dalam kondisi ruku dan sujud, ya. Mereka mengatakan, ya, wanita itu ketika sholat, ya, itu tidaklah merenggangkan, ya, siku, demikian. Akan tetapi, ya, malah menyatukan siku, ya, siku disatukan, ya, dengan perut ataupun rusuk, kemudian paha digabungkan, demikian. Karena ini lebih menutup aurat mereka. Begitu kata mereka. Namun wallahu taala alam, tidak ada dalil satupun yang menjelaskan tentang masalah ini. Padahal kita dapatkan, ya, sahabat-sahabat Nabi, bahkan istri-istri Nabi, ya, radhiyallahu anhunna, ya, istri Nabi pun sallallahu alaihi wasallam itu tak pernah dikabarkan demikian. Maka yang benar adalah tata cara sholatnya wanita dan pria itu sama, baik itu dalam rukuk maupun sujudnya. Nah, bukankah mereka juga menutup aurat? Maka insya Allah taala posisi tersebut tidaklah mengapa. Wallahu taala a'lam. Baik, berikutnya para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, untuk menguatkan pendapat ini kita katakan, ya, Nabi mengatakan sallu kama ra'aitumuni usalli. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Nah, ini perintah kepada laki-laki dan perempuan. Wallahu taala alam. Berikutnya para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ya, adalah melakukan iftirash, duduk iftirash, ya. Iftirash yaitu menegakkan kaki kanan, ya, telapak kaki kanan, kemudian menduduki kaki kiri, ya, ketika duduk di antara dua sujud. Ini namanya duduk iftirash, demikian, ya. Dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, wa kana yafrishu rijlahul yusra wa yansibu, ya, rijlahul yumna. Hadis ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dan Abu Daud. Kata Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, dahulu Rasulullah SAW itu menduduki kaki kiri beliau dan merebahkan kaki kiri beliau lalu mendudukinya, ya, dan menegakkan kaki kanan beliau, demikian. Nah, demikian pula, ya, boleh dilakukan ketika duduk di antara dua sujud ini dengan melakukan duduk iqa'. Bagaimana duduk iqa' itu? Yaitu menyatukan, ya, menegakkan dan menyatukan dua ujung kaki tersebut, kemudian duduk di atasnya, demikian. Nah, ini sebagaimana, ya,
sebagaimana hadis Tawus, ia mengatakan, qulna li Ibni Abbas radhiyallahu anhuma fil iqa'i 'alal qadamaini faqala sunnatun. Faqulna lahu inna lanarahu jafa'an lirrajuli. Faqala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bal hiya sunnatun nabiyyika sallallahu alaihi wasallam. Tawus mengatakan rahimahullah, kami pernah mengatakan kepada Ibnu Abbas tentang duduk iqa'a. Duduk iqa'a itu yaitu menyatukan menyatukan kaki, tumit kaki, kemudian menegakkannya lalu duduk di atasnya, demikian. Maka Ibnu Abbas mengatakan radhiyallahu anhuma, itu sunnah, itu petunjuk Nabi. Kami katakan kepada beliau, sesungguhnya kami memandangnya itu merupakan bentuk ketidaksopanan ya bagi seseorang. Maka Ibnu Abbas mengatakan radhiyallahu anhuma, bahkan itu sunnah Nabi kalian sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Abu Daud. Kemudian Abu Zubair rahimahullahu ta'ala, ia mengatakan annahu ra'a Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma idza sajada hina yarfa'u ra'sahu min as-sajdatil ula yaq'udu ala atrafi asabi'ihi wa yaqulu innahu minas sunnati. Hadis ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, Abu Daud dan At-Tirmidzi. Abu Zubair rahimahullahu ta'ala mengatakan bahwasanya ia pernah melihat Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma tatkala beliau sujud ketika mengangkat kepala bangkit dari sujud yang pertama itu, beliau duduk di atas ujung-ujung dari jari jemari kaki beliau, dan sembari mengatakan sesungguhnya ini termasuk sunnah, demikian ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Kemudian berikutnya, sunnah berikutnya adalah memperpanjang duduk di antara dua sujud, memperpanjang duduk. Ini berdasarkan pengkabaran dari Anas bin Malik bahwasanya ini petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaq'udu baina sajadataini hatta naqula qad auhama." Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk di antara dua sujud sampai-sampai kami mengatakan beliau itu mungkin lupa hadis saking panjangnya hadis riwayat Muslim. Beliau sedang berpikir qad awhama, yaitu memikirkan sesuatu yang barangkali ada yang terlupakan, demikian. Nah, seperti itu Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Dalam hadis yang lain Sabit mengatakan wa kana Anas radhiyallahu anhu yasna'u syai'an la arakum tasna'unahu yamkusu baina sajdataini hatta naqula qad nasi'a aw qad awhama. Sabit mengatakan rahimahullahu taala, dahulu Anas bin Malik radhiyallahu anhu melakukan sesuatu yang aku tidak pernah melihat kalian melakukannya. Dia begitu lama duduk di antara dua sujud sampai-sampai kami katakan dia telah lupa atau dia mengingat sesuatu, demikian. Mengingat-ingat sesuatu. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim. Ini menunjukkan dianjurkan untuk duduk di antara sujud itu agak lama sedikit. Kemudian para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, di antara sunnah Nabi SAW adalah duduk setelah sujud sebelum berdiri ke rakaat berikutnya. Ke rakaat kedua dan keempat disebut dengan jalsatul istirahah, yaitu duduk istirahat. Dianjurkan setelah sujud yang kedua maupun yang keempat setelah sujud yang pertama, demikian pula sujud yang ketiga untuk naik berikutnya. Nah, itu duduk sebentar sebelum berdiri menuju rakaat berikutnya, demikian. Dalilnya adalah berikut ini, hadis Malik bin Huwairis radhiyallahu anhu annahu ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli fa idza kana fi witrin min salatihi lam yanhad hatta yastawi qa'idan. Malik bin Huwairis radhiyallahu anhu mengatakan dia menyatakan bahwasanya ia pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam salat,
Maka tatkala beliau sallallahu alaihi wasallam di dalam bilangan ganjil dari salat beliau itu tidaklah naik sampai beliau duduk ya tenang, duduk lurus begitu ya. Hadis ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Baik para hamba Allah rahimani rahimakumullah, sunnah berikutnya dalam salat terkait dengan tindakan dan gerakan adalah bertumpu pada tempat sholat ya dengan tangan ketika bangkit menuju rakaat berikutnya. Jadi bertumpunya ini diriwayatkan bisa dengan tangan seperti ini, bisa juga dengan menggenggam seperti itu ya. Berdasarkan hadis Malik bin Huwairis radhiyallahu anhu, ala uhadditsukum an salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maukah aku kabarkan, aku ceritakan kepada kalian tentang salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa idza rafa'a ra'sahu minas sajdati tsaniyati jalasa wa'tamada 'alal ardi tsumma qama. Maka apabila beliau itu mengangkat kepala beliau dari sujud yang kedua, beliau duduk dan bertumpu pada bumi, maksudnya adalah pada tempat sholat, kemudian beliau bangkit. Demikian hadisnya, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari. Demikian. Baik, berikutnya, sunnah berikutnya adalah duduk iftirash. Ya, duduk iftirash ketika tasyahud awal, duduk tasyahud awal itu iftirash, kemudian melakukan duduk tawarruk ketika tasyahud akhir. Iftirash adalah ya menduduki kaki kiri ketika kaki kiri direbahkan, kemudian menegakkan kaki kanan. Itu dalam kondisi duduk di antara dua sujud, demikian pula ketika tasyahud awal. Kemudian ada pun tasyahud akhir, tasyahud tsani, maka dianjurkan untuk melakukan tawarruk, yaitu menegakkan kaki kanan, namun bokong kita itu duduk pada tempat sholat kita, bukan menduduki kaki kiri yang direbahkan. Demikian. Berdasarkan hadis Abu Humaid radhiyallahu anhu, fa idza jalasa fi rak'ataini jalasa ala rijlihi al-yusra wa nasaba al-yumna, wa idza jalasa fi rak'atil akhirati qaddama rijlahu al-yusra wa nasaba al-ukhra wa qa'ada ala maq'adatihi. Hadis ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, Abu Daud dan Tirmidzi. Kata Abu Humaid radhiyallahu anhu, tatkala Nabi SAW itu duduk di antara duduk di dua rakaat, beliau duduk ya di atas kaki kiri beliau dan menegakkan kaki kanan. Namun apabila beliau duduk di rakaat terakhir, beliau memasukkan kaki kiri ya dan menegakkan kaki yang lainnya yaitu kaki kanan, dan beliau duduk pada tempat duduk beliau. Demikian, yaitu ini duduk iftirash, duduk tawarruk. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ini hadisnya tadi hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Abu Daud dan Tirmidzi. Adapun untuk salat-salat yang dua rakaat atau hanya satu tasyahud saja, para ulama berbeda pendapat. Ya, pendapat yang kuat wallahu taala alam adalah duduknya dengan duduk iftirash, walaupun ada pendapat yang lain yang mengatakan duduknya harus dengan tawarruk. Demikian. Nah, pendapat yang kuat adalah pendapat duduknya dengan iftirash untuk salat dua rakaat yang duduk tasyahudnya cuma sekali saja. Demikian. Maka di sini duduknya adalah iftirash bukan tawarruk menurut pendapat yang kuat. Walaupun kita harus berlapang dada ketika ada perbedaan pendapat yang menyatakan bahwasanya duduknya harus tawarruk. Dalilnya adalah hadis Ibunda Aisyah radhiyallahu anha tentang tata cara salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mengkabarkan, wa kana yaqulu fi kulli rak'ataini at-tahiyyata wa kana yafrishu rijlahu al-yusra wa yansibu rijlahu al-yumna. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca at-tahiyyat di setiap dua rakaat, dan beliau melakukan iftirash, yaitu dengan merebahkan kaki kiri lalu mendudukinya dan menegakkan kaki kanan beliau. Demikian. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, yang terakhir akan kita bahas adalah terkait dengan memberikan isyarat dengan telunjuk. Demikian. Ketika tasyahud, baik itu tasyahud awal maupun tasyahud akhir. Nah, syariatnya adalah memberikan isyarat itu ketika di awal sholat, dari awal tasyahud tersebut. Demikian. Jadi ketika duduk tasyahud, maka kita dianjurkan untuk memberikan isyarat. Ya, bukan ketika asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah baru memberikan isyarat. Demikian. Tidak, tapi dari awal. Walaupun ada pendapat demikian,
dan kita harus berlapang dada dalam masalah ini. Namun pendapat yang kuat adalah melakukan isyarat itu dari semenjak awal tasyahud, demikian. Dan dianjurkan ketika itu adalah mengarahkan pandangan ke arah telunjuk yang kita sedang berisyarat tersebut. Berdasarkan hadis Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza jalasa fi sholati wada'a yadayhi ala rukbatayhi wa wada'a isba'ahu wa rafa'a isba'ahu al-yumna allati talil ibhama fada'a biha wa rama bi basarihi ilaiha wa yadahu al-yusra ala rukbatayhi al-yusra basitaha 'alaiha. Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW apabila beliau duduk dalam salat, beliau meletakkan tangan beliau pada kedua lutut beliau dan beliau mengangkat jari telunjuk beliau, yaitu jari setelah ibu jari beliau, demikian. Dan beliau berdoa ketika itu dan beliau mengarahkan pandangan beliau ke telunjuk tersebut dan meletakkan tangan kanan pada lutut meletakkan tangan kiri pada lutut kiri sembari merenggangkan tangan tersebut, demikian ya. Hadis ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ya, tidak boleh memberikan isyarat itu dengan jari telunjuk yang kiri, ya. Artinya tidak boleh memberikan isyarat dengan selain jari telunjuk yang kanan. Tidak boleh dengan seperti ini, ya. Tidak boleh juga dengan seperti ini atau seperti ini, demikian. Atau semuanya, demikian, tidak. Tapi dengan jari telunjuk saja. Dan tidak boleh juga ketika ada seseorang yang memiliki tangan terputus, tangan kanannya seluruhnya, lantas dia memberikan isyarat dengan jari telunjuk yang kiri, demikian ya. Baik, berdasarkan hadis dari Sa'ad ibnu Abi Waqqas radhiyallahu anhu bahwasanya ia pernah mengatakan, marra alayya nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa ana ad'u bi isba'ayya faqala ahid wa asyara bis sababati. Sa'ad ibnu Waqqas radhiyallahu anhu mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melewatiku dalam kondisi aku itu salat berdoa, ya, dengan memberikan isyarat kedua jariku, demikian. Maka Rasul mengatakan cukup satu, demikian. Dan dia memberikan isyarat dengan jari telunjuk yang kanan. Hadis ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud dan An-Nasai. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, kondisi seseorang yang tidak memiliki tangan kanan, maka gugur darinya untuk memberikan isyarat. Tidak perlu dia isyarat dengan jari telunjuk yang kiri. Wallahu ta'ala alam. Ini hal-hal yang disunahkan di dalam sholat terkait dengan gerakan. Semoga bermanfaat. Kita cukupkan karena sudah masuk waktu sholat zuhur untuk Uraiman dan sekitarnya. Kebenaran itu datang dari Allah, maka ambillah. Kekurangan dan kesalahan itu datang dari saya pribadi dan bisikan syaitan, maka tinggalkanlah. Sebelum kita mengakhiri perjumpaan seperti biasa, kita memberikan motivasi. Yuk, mari kita berdonasi untuk membangun Masjid Muwahhidin. Anda inginkan dapat masjid, dapat rumah di surga dengan membangun masjid, ya. Anda inginkan pahala 700 kali lipatnya dari infak yang Anda sedekahkan dan menginginkan pahala yang terus mengalir, ayo kita bangun Masjid Al-Muwahhidin. Silakan transfer ke nomor rekening Bank Syariah Indonesia di nomor 71274855555 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan, kode bank 451. Info lanjutan Anda bisa lihat di layar kaca Anda. Semoga Anda termotivasi dan semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rosyad TV, saluran dakwah keluarga Islami.